Catatan demokrasi langsung saja kita akan minta pernyataan argumen dari Mbak Monik. Dari tadi sudah banyak yang ingin disampaikan. Tadi kita sudah lihat langsung Mbak Monik bagaimana kondisi terkini di Palestina tadi disampaikan oleh Mas Hussein. Argumen Anda Mbak Monik. Ya, terima kasih TV One sudah memberikan saya ruang untuk bersuara. Terima kasih. Saya Monik Rakers, saya wartawan selama 18 tahun. Dan sejak tahun 2016 saya membuat yayasan non-profit untuk mengedukasi orang Indonesia tentang Israel. Dan kalau kita ngomongin Israel pasti nggak jauh-jauh dengan Palestina. Jadi harus berdua ya, duet. Dan kemudian juga tentang Yahudi karena masih banyak misinformasi, salah persepsi. Dan tentang sejarah Holocaust. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia yang merasa Hitler itu pahlawan. Nazi itu melakukan tindakan heroik padahal tidak seperti itu. Gitu ya, jadi itu edukasi yang saya lakukan dan setiap kali ada konflik Israel dan Palestina, suka tidak suka pasti akan ramai di sini di Indonesia. Dan yang jelas menurut saya karena saya juga wartawan, selama ini orang Indonesia belum mendapat informasi yang benar tentang Israel, tentang Palestina. Nah, jadi apapun yang terjadi di sana pasti ramai di sini tanpa ada perspektif yang benar. Apa sih sebetulnya masalahnya gitu ya. Menurut Anda seperti apa Mbak? Nah, satu persoalan yang paling utama adalah soal wilayah. Orang Indonesia belum paham bahwa Israel dan Palestina adalah dua entitas wilayah yang berbeda. Israel berkuasa di wilayah mana? Ada wilayahnya sendiri. Palestina berkuasa di wilayah mana? Ada wilayahnya sendiri. Palestina di mana? Tepi barat dan di Gaza. Nah yang aneh dalam konflik terakhir, kenapa bisa gitu ya, lokasi kericuhan, kerusuhan terjadinya di Masjid Al-Aqsa. Yang adalah lokasinya di Yerusalem. Gaza yang menyerang Israel. Kenapa bisa gitu loh, jaraknya 76 km nih Yerusalem ke Gaza. Kenapa konfliknya, lokus peristiwanya terjadinya di Yerusalem Timur, tetapi yang bereaksi adanya di Gaza. Mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Hussein nanti. Kenapa tiba-tiba ikut-ikutan? Ibaratnya ya, terjadi sesuatu di Kalimantan, tetapi kemudian yang ramenya di Jakarta. Oke, pertanyaan Sampai Anda situ langsung dulu saja. Mbak, Kita langsung ditanggapi tanyakan Mas ke Mas Hussein. Mas Hussein mendengar jelas pertanyaan dari Mbak Monik? Iya, sebetulnya pertanyaan itu sudah menjawab pertanyaan sendiri ya. Kalau orang di Kalimantan, kemudian mereka dizolimi, ditindas oleh penjajah. Dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah orang Jawa akan diam saja? Nggak mungkin. Dia akan bergerak, dia akan melawan. Karena mereka merasa satu entitas, satu negara. Kalau orang-orang Jawa juga diem, nah ini dipertanyakan nasionalismenya. Itu yang terjadi sebetulnya di Palestina. Ketika orang umat Islam sedang beribadah, lagi baca Quran, lagi sholat di masjid, diserbu oleh kepolisian, diblokade, kemudian dilempari gas air mata. Wajar warga Gaza marah, karena itu juga saudara-saudara kita, itu masjid kita. Oke, saya klarifikasi ya. Ya, Mas Hussein saya klarifikasi dulu nih. Informasi tentang kewenangan di Masjid Al-Aqsa itu bukan berada di tangan Israel. Kewenangan Masjid Al-Aqsa dan Masjid Golden Dome, Kubah Emas, keseluruhan kawasan Al-Haram Al-Syarif itu di kota tua Yerusalem, di Sion gitu, adalah kewenangan dari Yordania, bukan Palestina. Israel hanya boleh menertibkan setiap pelanggaran yang terjadi di kawasan tersebut. Tetapi Israel tidak berwenang terhadap kawasan itu. Kenapa bisa Israel menyerahkan kepada Yordania? Karena memang pada tahun 1948 sampai 1967 Bapak Ibu, ini kita belajar sedikit sejarah ya. Waktu itu ada perang Arab Israel tahun 1948. Israel merdeka 14 Mei 1948 dan Israel langsung diserbu 5 negara Arab. Dan kelima negara Arab itu akhirnya membagi tanah yang seharusnya menjadi negara Arab Palestina. Gaza dikuasai oleh siapa? Mesir.
tepi barat, Yerusalem Timur dikuasai oleh siapa? Yordania. Tidak pernah Palestina mendapatkan haknya. Jadi Bapak Ibu semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kita cintai Indonesia ini, belajarlah sejarah. Kenapa ada konflik tahun 1948, kita baru hebohnya sekarang. Gitu ya. Mas Hussein, Kalau ditanggapi misalnya dulu, Mas mau, Hussein. gini, Mbak kalau Monik ini porsinya supaya berimbang juga, Mbak Monik. iya, Mas Hussein tahu nggak tahun 1948 sampai 1967 Mas Hussein Gaza langsung. adalah di bawah Mesir. Mas Hussein silakan. Ya, pertama tanggapan ini tidak nyambung dengan pernyataan sebelumnya tentang kerusuhan di Masjidil Aqsa dan penyerangan di Masjidil Aqsa. Dan kalau mau melihat sejarah, jangan tanggung-tanggung Ibu, jangan ke 48 sebelumnya. Kok bisa gitu loh ada Israel di Palestina, kenapa ada entitas baru di Palestina yang tadinya damai? Oke, mari kita ulas sesuai permintaan Mas Hussein. Kita mundur ke belakang. Baik, Mbak Monik, kita kasih kesempatan ke Mas Hussein. Orang Yahudi, Kami menghitung orang durasi. Nasrani, semua hidup berdampingan. Orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani semua hidup berdampingan di bawah kekuasaan khilafah saat itu ya, Khalifah Abdul Hamid. What do you think in 1918, let's say, what do you think under the Ottomans or before that? What do you think people were thinking? I think it's always the years before that. It's been the pressure that's been on the people, the house destroyments, the Under the Ottomans. Yes, Yeah. the political. I think the Ottomans at their end they were so bad. They were a closed circle. Okay. Nothing can enter. Nothing can go out. They tried to be so closed. That's because they say that it's because they didn't want to lose any of their culture, or they did not want anything weird or different to be in. But they have obviously and failed. Obvious. Tamam. Nah, tiba-tiba kok ada kerusuhan, ada konflik dan tahun 48 tiba-tiba ada sebuah negara yang sebuah bangsa Yahudi yang masuk ke wilayah Palestina secara ilegal kemudian memproklamirkan diri sebagai sebuah negara. Kalau mau loncat jangan terlalu tanggung, dan ini saya yakin semua juga paham sejarah ini semua sudah bukan hal baru dan nggak perlu kita terlalu merendahkan IQ orang Indonesia masalah ini. Ibu Monik bukan satu-satunya orang ahli sejarah di Indonesia tentang masalah Palestina. Jangan terlalu merendahkan bangsa sendiri, ini kurang tepat bagi saya. Boleh dijawab? Boleh. Oke. Singkat saja, Mbak Monik. Iya, jadi Mas Hussein maaf, saya tidak merendahkan bangsa Indonesia. Saya justru sangat menghargai. Karena itu saya tidak ingin bangsa kita ini berlarut-larut masuk dalam konflik yang sebetulnya ada dasar sejarahnya, ada dasar historisnya. Harusnya kita tahu dulu. Kenapa ada bangsa Israel? Bangsa Israel itu merdeka bukan karena mereka memerdekakan dirinya dengan begitu saja. Tetapi ada dasar resolusi dari PBB. PBB lah yang membagi dua tanah menjadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina pada tahun 1947. Dan kemudian 33 negara setuju pembagian tanah tersebut, 13 negara tidak setuju. Umumnya mayoritas Arab.